Oke, Pak Arif. Jadi ada pertanyaan apa nih di sesi Iya. general yang ingin didiskusikan? Kita ngobrol santai aja, Pak. Bapak ada pertanyaan apa? Hmm, Oke. Nah, jadi gini Pak, Hmm, saya mau tanya itu, kalau misalnya di CV, hmm, itu kan untuk kan versi CV itu banyak ya Pak ya. oh, Nah, hmm, saya itu bingung, sebenarnya masih bingung nih. Sebenarnya di kan kalau misalnya saya kalau di CV saya itu kan saya ada yang bagian ini ya beberapa paragraf saya hmm, isi di situ gitu kan. hmm, Nah, sebenarnya baiknya itu tuh di bagian paragraf itu saya menjelaskan apa, Pak? Sedangkan kan biasanya pendidikan udah ada paragrafnya sendiri, kemudian pengalaman juga ada paragrafnya sendiri gitu. hmm. Nah, baiknya apa sebenarnya paragraf itu? Saya isinya apa? Oke, saya tanya dulu ya, Pak. Bapak apakah sudah punya pengalaman kerja? Sudah sudah Punya ada. pengalaman magang? Magang sudah ada juga. Ada. Sudah Eh, memasukkan skill di CV-nya? Ada skill? Nggak ada ya, ada, Pak Pak. ya? Oke, nah, saya jelaskan dulu ya, Pak ya. Heeh, Ini saya sesi general, jadi baik. saya nggak menggambarkan CV-nya Bapak. Pokoknya secara umum. Paragraf, saya nggak tahu Oh, maksud oke. paragraf yang ada di CV itu apa, karena ada beberapa bagian yang boleh diisi dalam bentuk paragraf atau bullet point gitu. Oke. Paragraf Mm-mm. paling awal Iya. yang biasa ada di CV adalah paragraf summary CV. Mungkin itu yang Bapak maksud gitu. Mhm. Summary CV Mhm. itu yang isinya adalah satu paragraf yang menggambarkan terkait dengan keseluruhan isi CV. Oke. Jadi isi CV itu informasi penting yang unggulan yang ibaratnya hanya membaca satu paragraf itu orang udah tahu siapa kita, itu ditulisnya dalam bentuk Mhm. paragraf. Oke. Mhm. Di CV biasanya yang mengandung summary CV, summary itu akan lebih condong ditulis sebagai paragraf. Saya pernah ngelihat summary CV yang tulisnya tuh per poin-poin. Tapi ada juga summary CV yang ditulis secara paragraf. Nah, kebanyakan Mhm. mayoritas itu nulisnya dalam bentuk paragraf. Nah, pada Mhm. saat menuliskan paragraf di summary CV atau ringkasan atau about me-nya itu, pastikan ada tiga informasi utama dan satu informasi yang saya anggap opsional yang ditulis di sana. Ibaratnya gini, summary CV yang bagus gitu ya, dia harus bisa menjawab tiga pertanyaan. Nomor satu, Anda itu siapa? Nomor dua, Anda sudah punya pengalaman apa? Yang ketiga, Anda sekarang bisa apa? Yang opsional nomor 4, kenapa Anda ngelamar di perusahaan ini? Tapi itu nanti di cover letternya aja nggak apa-apa. Jadi profile about me, summary CV gitu ya, ringkasan terserah itu adalah paragraf yang termasuk yang awal. Tadi ada tiga ya. Anda siapa? Anda punya pengalaman apa? Dan sekarang Anda bisa apa? Tiga hal ini harus bisa kejawab. Pertama, Anda itu siapa? Anda itu siapa bisa dijawab dengan memberikan informasi secara ringkas terkait background pendidikan dan kerja. Contoh, saya adalah lulusan S1 Mhm. Teknik Mesin dari universitas ini dengan IPK sekian, titik. Itu untuk fresh grade. Tapi kalau untuk orang punya pengalaman di koma, saya adalah lulusan S1 Teknik Mesin universitas ini dengan IPK sekian, koma, dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Dah, info itu tuh penting. Banyak orang salah menuliskan di awal tuh bukan menuliskan itu, tapi malah misalkan soal pribadi dia banget gitu. Saya adalah anak kesekian dari kesekian tinggal di sini. Saya lahir pada tanggal sekian yang sekarang domisili di sini dan lain-lain. Itu nggak perlu ditulis di situ. Itu ditulis di info pribadi. Oke. Jadi tiga poin tadi yang pertama adalah memberikan gambaran itu dulu terkait pendidikan dan umum secara pekerjaan. Anda itu siapa? Oke. Yang kedua adalah Anda itu punya pengalaman apa? Nah, ini menggambarkan pengalaman bisa pendidikan, magang, bisa pengalaman kerja, magang, atau mungkin pendidikan non formal kayak bootcamp dan lain-lain gitu. Atau mungkin ada perlombaan dan prestasi-prestasinya gitu. Tadi kan kalimatnya misalkan Bapak sudah punya pengalaman kerja, jadi disampaikan dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Nah, Bapak bisa lanjut di situ. Saya pernah bekerja sebagai ini selama sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun. Selain itu saya pernah mengikuti pelatihan ini. Atau selain itu saya pernah mengikuti sertifikasi ini gitu. Untuk fresh grad nanti bisa menyebutkan saya pernah
memperoleh beasiswa ini, atau memenangkan perlombaan ini. Intinya kita memberikan gambaran itu di poin nomor 2. Ya, Anda itu punya pengalaman apa beserta prestasinya. Nah, yang ketiga, sekarang Anda bisa apa? Artinya apa? Yang poin nomor 2 kan Bapak cerita, saya pernah ini loh, saya pernah ini. Nah, itu dilanjut dengan penjelasan singkat bahwa dengan saya pernah itu semua, sekarang saya bisa ini. Nah, biasanya dilanjutkan dengan skill teknis gitu. Skill teknis ini bisa satu namanya industry knowledge, pengetahuan bidang-bidang yang Bapak kuasai. Nomor 2 bisa dilanjutkan dengan tools. Tools itu bisa hardware atau software yang bisa Bapak operasikan. Dan beserta boleh nulis nama hardware atau softwarenya atau kegiatan apa menggunakan hardware dan software itu. Itu yang poin nomor 2. Yang nomor 3 adalah kemampuan bahasa. Mungkin ada kemampuan bahasa asing tertentu gitu. Bapak bisa tonjolkan di situ. Itu adalah skill. Kalau mau ada opsional soft skill boleh, tapi jangan sampai biasanya orang salahnya di sini adalah menyampaikannya soft skill semua. Saya adalah orang yang rajin, teratur, disiplin, mampu bekerja individu dan tim, bla bla bla. Isinya cuma soft skill semua. Soft skill dicampur dengan technical skill boleh. Tapi kalau isinya soft skill semua, nanti akan terbaca sebagai Anda ngeklaim. Nah, itu kan menurut Anda. Itu kan cuma klaim pribadi. Gitu. Jadi misalkan tadi ya, dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun, Bapak langsung sampaikan, saya pernah bekerja sebagai ini di sini, ini sekian lama gitu misalkan. Gitu. Saya menguasai hal yang berkait atau saya menguasai bidang sales dan marketing meliputi ini. Selain itu saya menguasai software ini yang didukung keterampilan bahasa asing ini. Gitu. Itu. Kebanyakan summary itu ini ya, salahnya adalah memasukkan info pribadi atau hal-hal yang sifatnya soft skill atau lebih kayak ke apa ya? Bukan yang teknis gitu loh, Pak, bukan yang dijual gitu. Cara nge-QC-nya gampang, Pak. Bapak coba bayangkan pura-pura sedang diinterview. Silahkan perkenalkan diri Anda. Gitu. Nah, pada saat Bapak memperkenalkan diri kan Bapak nggak nyampein soft skill aja kan gitu. Nah, itu. Jadi summary CV dalam tanda kutip paragraf pertama yang mungkin yang Bapak maksud yang ada di CV gitu harus bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan interview. Silahkan perkenalkan diri Anda. Kalau kita membaca summary CV, jadi anggap aja CV Bapak, misalkan CV Bapak 1 halaman, bagian lain ditutup. Tinggalin aja summary CV. Kalau dari summary CV kita belum tahu background pendidikan Bapak, total pengalaman kerja, secara umum Bapak pernah punya pengalaman apa, secara umum punya skill apa, berarti summary CV-nya masih salah. Karena harusnya cara menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri Anda, itu harus relevan, relate lah dengan yang di summary CV. Gitu. Ini adalah paragraf pertama yang ada di CV. Saya nggak tahu yang Bapak maksud yang mana, tapi saya jelaskan semua, oke? Yang nomor 2, kemungkinan paragraf selanjutnya yang ada di CV adalah tanggung jawab yang dijabarkan pada saat kita menuliskan pengalaman kerja. Saya nggak tahu CV-nya Bapak gimana, CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Oke? Nah, jangan memaksakan diri CV 1 halaman kalau pengalaman Bapak tuh banyak. Apalagi pengalaman tersebut harus dijabarkan. Pada saat kita menuliskan pengalaman kerja itu minimal tuh ada 4 informasi. Pertama, nama perusahaan. Kalau di perusahaannya apa. Kedua adalah periodenya di sana, awal akhir. Bisa bulan tahun gitu misalkan. Timestamp-nya pernah ada waktunya. Yang ketiga, role-nya, jabatannya apa gitu. Marketing lead, marketing supervisor, marketing staff misalkan kayak gitu. Dan yang keempat adalah tanggung jawabnya gitu. Nah, banyak orang nomor 1 tidak menjabarkan tanggung jawab, hanya sekedar nulis saya pernah di sini, pernah. Itu salah, jelas salah. Dulu 10 tahun yang lalu ke belakang gitu ya, orang nulis CV kayak gitu masih dianggap benar. Jadi nama perusahaan, periodenya kapan, jabatannya apa. Cuma gitu-gitu doang. Tapi itu dulu. Kenapa? Kalau pola dulu tuh deskripsi yang ada tuh dijelasannya itu saat interview. Gitu. Tapi kalau pola CV sekarang dijabarkan masing-masing pengalaman. Pengalaman kerja itu macam-macam ya. Bisa yang full time, bisa yang kontrak gitu ya. Ada bisa part time, freelance, magang, termasuk kerja entrepreneurship gitu. Gitu. Asdos gitu-gitu juga bisa, atau daily worker pun kalau dimasukin gitu. Kalau orang-orang hotel ada casual dan lain-lain, boleh dimasukkan, tapi dijabarkan ngapainnya. Tanggung jawab bukan job deskripsi. Di situ biar menggambarkan besaran tanggung jawab yang diberikan ke kita. Misal, saya pernah menjadi sales supervisor.
Maka di dalamnya itu harus ada dijabarkan, bukan hanya sekedar mengawasi karyawan atau mengawasi staf untuk penjualan ini. Enggak, kita harus menggambarkan gitu. Misalkan memimpin sekian sales staff gitu untuk menjual produk ini di area Jabodetabek misalkan. Jadi tanggung jawab tuh di breakdown dengan mungkin 3 atau 4 bullets gitu. Nah, tanggung jawab yang dituliskan ini bisa dalam bentuk tadi ya, bullets tadi, poin-poin gitu, atau paragraf. Dua-duanya ini sama-sama boleh. Yang penting di dalamnya itu ada keywordnya. Keyword itu adalah kata kerja yang menunjukkan tanggung jawab Anda. Inisiator sesuatu gitu. Gitu. Mengawasi, menjual, mengelola gitu, merekap, menawarkan, ini itu gitu. Nah, itu adalah paragraf yang mungkin ada di breakdown dari pengalaman kerja gitu. Nah, di sini kalau saya pribadi ini subjektif. Jadi ini sebenarnya bobotnya sih nggak kayak tadi ya Pak ya. Kalau yang di summary CV about me ringkasan itu saya bisa bilang mayoritas tuh memang paragraf gitu. Jarang banget yang pakai poin. Tapi kalau di bagian tanggung jawab untuk membreakdown pengalaman kerja, biasanya dia pakai bullets. Jarang yang pakai paragraf. Ada, tapi kayak nggak setimpang tadi. Kalau yang tadi tuh kayak 90% paragraf, 10% pakai Iya. balas. Tapi kalau bagian ini tuh kayak 64 gitu. Saya sendiri, saya lebih prefer yang pakai bullet point. Karena satu balas itu menggambarkan satu tanggung jawab dari role Anda gitu. Nah, nanti kita cek apakah Anda menuliskan dalam bentuk paragraf, bullet, atau malah nggak ditulis gitu. Kalau nggak ditulis rugi, Pak. Kenapa kalau rugi? Misal gini, Anda sales supervisor, saya sales supervisor misalkan. Pembedanya Anda dengan yang lain apa? Kalau yang ditulis cuma saya pernah jadi ini di sini sekian lama gitu. Itu di situ tuh Anda cuma kegengsiannya atau pembandingnya tuh hanya sekedar lama-lamaan atau tinggi-tinggian jabatan secara struktural atau keren-keren nama perusahaan aja. Padahal dengan menjabarkan itu Anda tuh bilang bahwa mungkin ada ribuan orang yang pernah menjadi sales supervisor. Tapi nggak semua orang kan punya tanggung jawab sebesar ini, pernah ini. Nah, itulah gunanya dijabarkan. 4 poin yang basic yang harus ada di pengalaman kerja. Kalau mau biar sempurna ada 5. Ini berempat sehat 5 sempurna. Yang kelima biasanya tidak hanya tanggung jawab tapi di dalam juga ada achievement gitu. Jadi mungkin ini saya sedikit share screen whiteboard ya gitu. Jadi sudah muncul ya Pak di situ ya layar putih ya. Jadi nulisnya tuh Iya, kan sudah. gini Pak. PT bla 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 gini kan. Terus di sini ada periodenya. Januari sampai misalnya Januari 2020 sampai Desember 2022 gitu kan. Terus di bawahnya di sini Iya. apa jabatannya misalkan. Sales supervisor gitu. Terus di bawahnya tuh kasih balance aja. Tanggung jawabnya apa gini. Boleh. Apa gitu. Boleh. Atau Bapak mau nulisnya nggak gini. Di sini kasih keterangan lagi. Jadi di sini dikasih keterangan tanggung jawab titik 2. Balance-nya apa gitu kan. Terus di sini pencapaian titik 2 apa gitu. Nah, perlakukan ini ke semua pengalaman kerja yang Bapak tulis di CV. Tulis dari yang terkini dulu. Pengalaman kerja yang terkini, jadi baru mundur gitu. Tapi jadinya panjang ya Pak. Kalau misalkan CV saya 1 halaman nggak cukup, ya 2 halaman nggak apa-apa gitu. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman direkomendasikan ke arah sana. Jadi nggak wajib CV hanya boleh 1 halaman, itu jelas salah ya gitu. Karena takutnya apa? Karena gini, sorry saya ulang lagi ya share screen-nya. Ini loh yang dikhawatirkan sama banyak orang gitu ya, adalah kalau kepanjangan nanti nggak dibaca recruiter atau user, malah nggak gitu. Ini Bapak nih, ini Pak Arif, ini saya. Nah, ini saya S gitu. Bapak punya pengalaman itu banyak gitu. Katakanlah kalau ke pengalaman Bapak saya tulis itu 100 satuan. Pengalaman saya, ya saya cuma kuliah biasa-biasa. Pengalaman saya ya berapa ya? Katakan 60 satuan. Bapak ya memaksakan diri dalam tanda kutip gitu ya, menuliskan ke CV, ini CV ya, katakanlah ini CV Anda, ini CV saya. Bapak memaksakan Iya. diri pengalaman yang banyak ditulis sesingkat mungkin, aku cuma mau 1 halaman. Akhirnya dari 100% ini bisa masuk ke sini cuma 60 gitu. Oke. Setelah banyak pertimbangan, ditulis secukupnya, info yang penting nggak ditulis gitu-gitu. Karena Bapak mempertimbangkan ngejar halaman. Saya nggak ngejar halaman, Pak. Saya ya, yang saya punya semua saya tulis lah gitu.
gitu. Di sini ya selisihnya 0. Artinya semua hal saya tulis. Di sini Bapak masih ada 40 informasi yang unknown gitu, yang saya nggak tahu gitu. Dua CV ini kita misalkan kita teman seangkatan sejurusan, kita kirim ke perusahaan yang sama gitu. Ya, diterima sama HR atau sama user gitu. Gitu. Bapak kan nggak bakal dinilai dari orangnya, langsung kita interview gini kan enggak, ya kan? Kalau yang kebanyakan ngelamar kan Bapak orang itu akan dinilai dari ini ya kan, dokumen yang diterima kan, gitu. Nah, Betul. yang ditakutkan tuh kayak gini. Jadi di atas kertas, Bapak yang punya pengalaman banyak, kelihatan setara dengan orang yang nggak berpengalaman. Paham nggak, Pak? Hanya karena memaksakan CV-nya di-press, informasi pentingnya nggak masuk, gitu. Jadi di atas kertas Bapak sama saya yang mungkin nggak ada pengalaman, kita 11-12, Pak. Gitu. Padahal Bapak pengalamannya banyak, gitu. Nah ini kan malah adu keberuntungan banget kalau kayak gini. Nah ini yang kalau Bapak nanti belajar perbedaan penulisan CV global dan CV lokal per daerah gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi sangat berisiko sekali kalau kita nulis CV ngejar halamannya tapi kita nggak mau geser. Karena CV tadi, kalau memang infonya penting butuh dijabarkan, udah 2 halaman nggak masalah. Daripada nanti di atas kertas Bapak setara sama orang yang nggak punya pengalaman apa-apa. Nah, terlebih untuk pengalaman kerja tadi, kalau nggak dijabarkan, Bapak cuma ngejual nama PT-nya misalkan, ngejual durasinya, ngejual jabatan misalnya supervisor atau manajer. Nah, kalau pesaing Bapak nama PT-nya perusahaannya lebih tinggi, durasinya lebih lama, apalagi dijabarkan gitu. Nah, ini itu. Jadi nggak ada unique value proposition-nya di situ. Nah, itulah kenapa harusnya dijabarkan dan kalau memang penting CV lebih dari 1 halaman ya nggak masalah. 2 halaman masih standar kok gitu. Ini apa ya buat logika eh, penulisan pengalaman kerja. Dan ini lebih penting. Orang yang masih jadi fresh grade di CV-nya tuh harus imbang antara pengalaman pendidikan, hal akademis dan non akademis tuh harus balance. Tapi orang yang sudah punya pengalaman kerja, CV-nya itu harus banyak bicara tentang pengalaman kerja yang dia miliki, sebesarnya tanggung jawab. Terus nomor 2, prestasi yang diperoleh saat diberikan tanggung jawab ini. Dan yang ketiga adalah skill yang diperoleh setelah Anda lulus dari tanggung jawab itu apa. Gitu. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja, ibaratnya 2 halaman, 1 halaman itu habis untuk bahas pengalaman kerjanya, di breakdown ya malah nggak apa-apa. Gitu. Bahkan nanti kalau pengalaman kerjanya banyak, Bapak ada pengalaman organisasi, itu hilangkan aja nggak apa-apa gitu. Kita nggak bakalan ngelihat pengalaman organisasi kalau orang itu sudah punya banyak pengalaman kerja yang menghasilkan prestasi dan skill. Karena pengalaman kerja itu pengalaman organisasi yang dibayar gitu. Betul. Nah, untuk orang yang belum punya pengalaman kerja atau belum banyak, baru magang misalkan kayak fresh grade atau yang baru periode pendek, itu organisasi dimasukkan nggak apa-apa. Itu kita masih ngelihat sebagai bentuk dari apa peningkatan kemampuan dia kayak gitu kan. Itu. Nah, ini adalah kemungkinan paragraf nomor 2 yang Bapak maksud. Tapi untuk yang di pengalaman kerja, biasanya akan lebih cenderung sebagai bullet point, gitu ya, per poin. Lalu paragraf yang mungkin yang ada yang lain adalah, kadang tuh orang nuliskan project, orang nuliskan volunteer, orang nuliskan organisasi, itu paragraf narasi semua tuh, semacam itu. Atau prestasi sesuatu, beasiswa kemana-mana, atau penjabaran pendidikan non formal. Itu semua orang nulis sebagai paragraf atau ballads gitu. Dan ada yang nggak nulis sama sekali. Jadi nanti kita di sesi detail ini nggak saya jelaskan karena rule-nya sama gitu, bahwa yang barusan saya sebut itu tadi itu penjabaran itu penting nggak penting sih gitu. Ini saya case-nya adalah Bapak yang sudah punya pengalaman kerja. Kalau orang sudah punya pengalaman kerja, pengalaman organisasi nggak usah dijabarin. Bahkan Oh, kadang-kadang kalau pengalaman kerjanya banyak, organisasi nggak usah dimasukin nggak apa-apa. Karena biar kita fokus nonjolin dari yang ada di pengalaman kerja. Ada takutnya nanti akhirnya yang penting semua section keisi, tapi pengalaman kerja malah ditulisnya cuma pernah itu rugi. Padahal ada jualannya di situ, gitu ya Pak ya, gitu. Nah iya. mungkin ini udah sedikit ngejawab. Saya nggak tahu yang Bapak maksud paragraf yang mana gitu, karena banyak informasi yang bisa jadi paragraf. Tapi mungkin kalau dari cara menjelaskannya Bapak tadi, mungkin itu ini ya summary CV ya yang di awal ya. Betul, betul Pak. Summary CV Pak. Oke. Hmm. Itu semua hal yang bisa jadi paragraf Pak gitu. Kalau summary ya yang penjelasan yang awal tadi. Mungkin nanti ini di play ulang aja recordnya. Gitu ya Pak ya. Ya, Oke, nanti tinggal siap di Pak. sesi detail saya cek gitu. Summary CV Bapak Hmm. udah bener atau belum gitu. Itu aja sih gitu. Nanti kita bahas di sana. Oh iya.
Nggak, saya nebak tarikan ototnya Bapak di sini ya itu. Berarti kayaknya Bapak masih curiga, summary-nya masih salah gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan tebakan saya, nanti aja kita bahas. Bukan di sesi ini gitu. Oke, ada Oh pertanyaan iya, apa lagi, Pak? Kita diskusi aja. kalau nah kan kalau tadi kan Bapak bilang tuh apa namanya di poin yang ke jadi kan kalau misalnya sama perusahaan, kemudian tanggung jawab, kemudian kalau misalnya ada shipment juga yang kita masukin juga di situ juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu tuh kan gini Pak, kalau sekarang tuh kan dalam bahasa juga gitu kan, ada kan Hmm. bahasa perusahaan tuh harus bahasa Inggris gitu kan, terus harus bahasa asing atau dianya nggak biasanya bahasa Indonesia juga eh, apa tentang bahasa gitu loh Pak. Maksudnya. Nah, itu berpengaruh nggak sih Pak sebenarnya Pak di CV yang ini yang kita CV kasih mau ini? pakai bahasa apa gitu? Mm-mm. Penggunaan bahasa di CV gitu ya, Pak ya? Betul betul betul. Nah, gini Pak, saya nanti Bapak bisa perdalam di channel YouTube saya, buka playlist, cari playlist FAQ seputar karir, terus cari video tentang penggunaan bahasa di CV. Tapi di sini saya jelaskan dulu, nggak apa-apa. Itu buat barangkali penjelasan saya di sini ada yang terlewat gitu ya. Jadi gini Pak, Iya. terkait penjelasan penggunaan bahasa di CV itu ada hierarkinya, ada urutannya. Oke, Mm. hierarki paling atas itu adalah nomor satu, gunakan bahasa sesuai arahan. Kalau di info lokernya itu menyantumkan penggunaan bahasa itu. Memang ini nggak banyak ya Pak ya. Ini arahan Mm. apa? Arahan yang ada di loker gitu. Bapak nanti akan menemukan info loker di mana arahannya itu misalkan sirihkan kirimkan lamaran CV beserta dokumen lengkap ke sini. Kadang cuma gitu aja kan Pak, gitu. Tapi ada Betul. beberapa loker yang di sana itu memberikan arahan lebih detail. Silahkan kirimkan dokumen ini maksimal sekian MB menggunakan bahasa ini ke sini gitu. Nanti Bapak akan Mm. menemukan arahan yang nyebut Anda harus pakai bahasa ini gitu. Nah, itu adalah hierarki paling tinggi. Jadi kalau ada yang nyuruh langsung di info lokernya pakai bahasa tertentu, udah ikuti aja gitu. Oh. Oke. Ini hierarki tertinggi. Kalau Mm. misalkan di info loker tersebut nggak ada disuruh menggunakan bahasa apa gitu, maka saran saya hierarki nomor dua adalah cari peluang promosi diri gitu. Mm. Jadi lokernya nggak nyuruh tuh, nggak nyuruh menggunakan suatu bahasa. Terus di situ dibuka lowongan pekerjaan sebagai apa ya, misalkan ya telemarketing manager gitu. Oke. Di situ ada kualifikasinya, pria atau wanita, minimum D3, pengalaman gini gini gini. Mampu berbahasa Inggris aktif misalkan. Lokernya ditulis pakai bahasa Indonesia. Kualifikasinya membutuhkan orang yang mampu bahasa Inggris aktif. Nah, bukankah ini adalah celah atau peluang promosi diri untuk nulis di CV? Walaupun Anda nggak disuruh nulis pakai bahasa Inggris, tapi Anda melihat, oh ini posisi ini butuh untuk itu, karena di kualifikasi butuhkan. Bukankah ini celah saya untuk pamer gitu, untuk menggunakan bahasa Inggris saya tadi gitu. Jadi cari peluang promosi kemampuan bahasa tadi gitu. Tanpa ngelihat ini lokernya menggunakan bahasa apa, kan Anda pamer. Atau kadang mampu berbahasa ini bahasa Inggris minimal pasif. Loh Anda tuh lagi pamer gitu. Atau mampu berbahasa Inggris dengan baik secara lisan maupun tulisan. Loh momen ini adalah sejak awal saya pamer kemampuan penulisan saya, ibaratnya gitu. Bapak melihat ada celah itu, maka ini adalah poin nomor dua. Kalau poin nomor satu nggak ada, oke? Ya. Tapi kalau disuruh langsung nggak ada, Bapak nggak ngelihat celah gitu. Poin yang nomor tiga, apa gitu? Gunakan bahasa yang setara gitu. Jadi kalau info lokernya bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia. Info lokernya apa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Loker pakai bahasa Thailand, Bapak ngirimnya pakai bahasa Thailand. Loker bahasa, ada tuh banyak di LinkedIn di post. Loker bahasa Mandarin gitu ya, gunakan bahasa Mandarin. Loker bahasa Jepang, Iya. saya juga pernah lihat. Gunakan bahasa yang setara gitu. Pak, tapi kalau saya menggunakan bahasa yang setara, yaitu bahasa Inggris, saya juga nggak bisa, Pak. Gitu. Saya harus ngapain? Ya, ini adalah hierarki yang keempat. Gunakan bahasa yang Anda bisa dan terbiasa, gitu.
Nah, dah Oh, itu. Itu. oh. Karena kalau di bawahnya ini udah nggak ada. Bawahnya ini Anda nggak bisa bahasa, Anda nggak bisa, mohon maaf, Anda nggak bisa berkomunikasi gitu kan bahasanya gitu. Gitu. Dan nggak mungkin ini ada hierarkinya Oh, begini gitu. Ini adalah hierarki yang sering saya sampaikan. Nah, ini yang ada di channel YouTube saya secara detail. Nanti Bapak silahkan cek. Kalau Bapak misalkan pernah nanya ke orang gitu, CV itu harus pakai bahasa apa sih gitu. Wah, kamu pakai bahasa yang kamu bisa aja, udah nggak usah aneh-aneh, nanti kamu bakal gini-gini. Nah, nanti kamu bla 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 ke belakang, itu nggak usah didengerin. Karena takutnya kalau negatif itu nanti kita mah jadi takut nyoba gitu. Kalau nanti kamu bla 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 bla, berani aja. Nanti kamu di interviewnya pakai bahasa itu juga loh. Oh, nggak apa-apa, pede aja gitu. Cuman iya. yang jadi fokus saya adalah di kalimat awalnya. Kalau ada teman misalkan ditanya, bro CV harus pakai bahasa apa? Udah nggak usah aneh-aneh, pakai bahasa Indonesia aja yang kamu bisa gitu. Nah, begitu nanti ke depan Bapak denger itu, berarti Bapak diarahkan ke sini. Salah nggak sama temannya? Ya nggak. Karena kan ini ada 4. Iya, Kan Bapak bisa milih. iya. Kalau pakai bahasa apa? Udah pakai bahasa yang ini aja disamain sama lokernya. Berarti Bapak diarahin ke sini. Gitu. Nah, sudut pandang saya tuh gini loh. Kalau ngapain Anda buru-buru pilih nomor 4 kalau nomor 1, 2, 3 ini masih bisa diupayakan gitu loh. Itu dulu. Kenapa kok saya akan milih gitu? Upayakan dulu yang ini, baru nanti kalau nggak bisa ke sini, jangan buru-buru ke sini. Kenapa? Ya balik lagi. Bapak bukan kandidat tunggal. Bapak pasti akan dibandingkan dengan orang lain. Makanya makin tinggi Betul. hierarkinya ini kan berarti kan paling tinggi berarti Bapak memperhatikan tuh loker gitu kan. Kadang tuh nomor 1 sama nomor 2 gabung jadi satu gitu. Jadi disuruh, tapi ya ini adalah celah untuk promosi gitu. Nah, itu maksud saya. Oke, nanti kalau ke depan ada yang ngasih tahu itu. Nah, ini saya baru ngomong CV. Lalu dokumen lain gimana gitu. Dokumen lain yang Anda bisa siapkan, bisa diubah, itu gunakan bahasa yang sama. Kayak surat lamaran. Lamaran juga ngikutin ini. Kecuali kalau misalkan kayak KTP Anda udah bahasa Indonesia atau ijazah Anda bahasa Indonesia atau apapun yang nggak bisa dirubah emang bahasa Indonesia ya udah. Tapi kalau lamaran CV ya disamain gitu. Bahkan kalau perlu bahas portofolio Anda gitu. Oke, Oh, cukup jelas ya untuk penggunaan bahasa ya hierarkinya cukup begini jelas sih. gitu. Ya. Ah, Banyak ah. banyak banyak Saya orang kan berarti bingungnya di sini kan. Banyak yang bingungnya di iya sini nih. betul Harus yang mana? Harus yang betul mana betul. loh? Enggak. Ini jadi Nah, debat kusir. Banyak orang debat kusirnya di sini. Enggak pakai yang ini. Enggak, yang ini aja, yang ini aja loh. Ini tuh ya karena tadi balik lagi gitu. Karena memang nyari sumbernya ini eh, kebanyakan nggak yang langsung tahu secara utuh. Jadi akhirnya ini dianggap salah. Ini yang benar atau sebaliknya. Nah, gitu-gitu. Padahal ada urutannya. Balik lagi. Yang bisa diupayakan dulu gitu betul. kan. Itu aja sih, Pak. Cukup jelas ya. Cukup jelas Pak. Oke. Sama saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa tuh? Nah, sebenarnya Hmm. di CV itu kan biasanya ada juga bentuk visualisasi dari persentase dari ini Pak, apa namanya Skill. skill-skill yang dipunya. Nah itu sebenarnya harus ditampilin apa nggak sih Pak sebenarnya? Oke, saya jawab lagi pakai ini lagi deh gitu. Ya, kalimat saya ya. Ini kalimat umum ya. Skill dilarang ditulis menggunakan simbol. Ini aturannya. Mau presentase lah, mau 90%, 80% lah, mau pakai bar kayak HP, MP kalau main game itulah gitu. Mau pakai bintang-bintang, bintang full, bintang kosong, bulat-bulat gini. Skill nggak boleh pakai ini. Gini, jadi skill itu jangan pakai kuantifikasi matematis kecuali dia hasil tes dan hasil tesnya memang angka. Contoh Anda nulis misalkan bahasa Inggris dalam kurung TOEFL 600 gitu. Boleh karena ini hasil tes gitu, ya kan? Nah, sekarang kalau kalau kita pakai logika yang lain gitu ya. Itu. Kita pakai logika yang lain misalkan apa sih yang biasanya orang masukkan gitu. Misalkan orang masukinnya tuh kayak Microsoft Office 90% gitu. Ada waktu itu 100%. Aku tanya loh, Microsoft Office 100% tuh takaran 100%-nya tuh dari mana? Anda setara Bill Gates apa gimana gitu. Waktu itu bukan Microsoft Office, bahasa Indonesia 100%, bahasa Inggris 90%. Bahasa Indonesia 100%. Anda hafal setiap kosakata yang ada di KBBI, serius gitu. Saya uji gitu. Jadi kayak gitu loh. Ini takaran 100% dari mana gitu. Ini kan nggak tahu gitu kan.
gitu. Hmm. Terus belum kalau yang pakai simbol. Nah, ini kita cuma ini dulu ya gitu untuk jelasin dulu ya. Misalkan ada simbol ya, misalkan kemampuannya tadi ya bahasa Indonesia gitu. Terus atau bahasa Inggris terus gini nih. Nah, yang di sini diarsir tuh cuma sampai sini doang gitu. Gitu. Nah, iya. Terus aku bilang, "Loh, kok kemampuan bahasa Inggris bahasa Indonesia kamu kok kecil sih? Lah kenapa? Lah ini cuma segini?" "Enggak, Kak. Bacanya tuh dari sini." "Loh, ini nggak ada sumbunya loh. Sumbu nolnya nggak ada." "Terserah aku dong. Berarti aku boleh baca dari sini dong." Gitu. "Enggak, Kak, tapi dari sini." "Mana?" Kalau sumbu matematis, kita tahu sumbunya mana, XY-nya mana, pangkalnya 0. Kita tahu. Lah ini nggak ada sumbunya, berarti dan di sini nggak ada skala angkanya. Saya boleh dong Hmm. baca dari sini dan lain-lain lah gitu. Ini buat candaan aja sih gitu. Yang artinya nulis skill di CV itu nggak usah pakai simbol matematis kecuali itu adalah hasil tes gitu. Tapi sejauh ini salah-salah ini gitu ya tidak terlalu dipermasalahkan sama rekruter gitu. Karena rekruter itu paham bahwa itu tuh tingkat kepedeanmu gitu sama skill itu, gitu. Jadi kita cuma menganggap itu sebagai tingkat kepedeanmu. Gini, aku bukan rekruter, aku user ya, gitu. Jadi Iya, iya. kita anggap itu tingkat kepedean Anda terhadap skill itu. Tinggal nanti di interview kita uji aja, gitu. Dari 0 sampai 10, skill ini Anda ada nilai berapa? Sekian. Kenapa ada nilai sekian? Nah, gitu. Anda bisa jelasin nggak gitu? Kayak gitu contohnya. Tapi balik lagi, biar kita tahu yang bener gimana gitu ya. Yang bener ya kayak tadi. Lalu harus gimana nulis skill itu? Nulis skill itu tulis aja poinnya aja dulu gitu. Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Sales and Marketing, QA and QC, data analysis gitu, Microsoft Word, Microsoft Office, Zahir, Accurate gitu-gitu. Nama per poinnya aja. Atau kalau Anda mau dikasih takaran, takarannya pakai kata-kata, basic, intermediate, advance gitu-gitu. Oh, Tapi kalau mau ada kata-katanya begini, ini juga hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Nanti ada tuh semua nulisnya tuh kayak mayoritas cuma basic sama intermediate gitu. Skill Anda yang tulis sendiri, tujuan dari CV itu pamer kemampuan. Tapi yang Anda tulis di sini cuma nulisnya basic, 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 basic. Jadi Anda pamer setengah-setengah gitu loh. Jadi sehingga mending udah per poinnya aja gitu. Jadi kurang optimis gitu. Kalau mau ada keterangan gini ya harusnya mayoritas advance misalkan, mayoritas gitu kan, karena kita lagi jualan skill sebenarnya nulis di situ gitu. Nah, ini dulu. Nah, skill yang ditulis itu jangan kebanyakan soft skill tapi kemampuan teknisnya Pak itu. Kenapa? Ini saya tulis dulu di sini ya, saya berikan gambaran gitu. Jadi skill itu ada dua, ada hard skill, ada soft skill. Oke, hard skill atau technical skill. Nah, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, pengetahuan industri, bidang-bidang yang Bapak kuasai gitu, sektoral gitu, atau nama-nama mata kuliah dan turunan-turunannya gitu, turunan nama mata kuliahnya gitu. Atau kedua itu adalah tools gitu. Tools itu alat gitu ya. Atau language atau bahasa gitu. Nah, tools ini dibagi jadi dua. Ada tadi ya hardware, ada software. Hardware dan software dibagi masing-masing jadi dua lagi gitu. Anda mau tulis namanya, nama hardware-nya atau nama software-nya, atau activity-nya, activity hardware, activity software, gitu. Jadi ini adalah skill yang bisa Bapak tulis per poin ke bawah tuh dicampur gitu boleh. Atau Bapak mau bagi kayak technical skill titik dua atau hard skill titik dua apa, soft skill apa gitu. Nah ini banyak gitu yang bisa dimasukkan. Industry knowledge tadi ya, sales and marketing, business development, public speaking, data analysis, data scientist, pokoknya sektoral lah gitu. Terus business administration gitu-gitu. Terus tools ini hardware. Hardware ini biasanya kalau orang teknis engineer ya, nama hardware-nya gitu. Misalkan alat-alatnya lah gitu. Traktor cangkul gitu atau kegiatannya gitu. Olah sawah dan lain-lain atau apa gitu. Software, Bapak boleh nulis di sini ya, Adobe Premiere, Adobe Photoshop gitu. Atau sama activity-nya ngapain? Foto editing, video editing, content creation gitu-gitu. Di sini tulis Microsoft Word, di sini tulis pembukuan, pembuatan laporan ini itu gitu-gitu. Boleh. Terus kemampuan bahasa apa? Baru soft skill. Soft skill ini kalau mau sebenarnya soft skill ini bisa dijabarin banyak gitu. Cuman kan ibaratnya soft skill itu lebih kayak gini.
pengulangan nih ya, pengulangan hard skill secara rutin dengan benar itu pasti akan menghasilkan soft skill, ya nggak sih Pak? Gitu. Hanya ada sebagian saja soft skill yang ibaratnya itu memang kayak gift gitu apa bawaan gitu loh, gitu. Tapi ya kebanyakan soft skill itu memang dari pengulangan technical skill secara benar dalam periode tertentu gitu. Nah, ada tuh penyebab digaji itu kan gara-gara bisa sesuatu, terampil sesuatu, paham sesuatu gitu kan. Harusnya skill yang ini yang dijabarkan. Pastikan ininya banyak gitu. Oke, itu sih. Sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas, Pak.